Selamat sore. Kali ini webinarnya kita membahas mengenai Akumatika Cloud ERP. Biasanya Sanarta mengadakan webinar di tiap hari Jumat pada pukul 15.30 untuk membahas tentang Tableau, tetapi kali ini kita mencoba pembahasan yang berbeda mengenai Akumatika Cloud ERP. Sekilas mengenai Sanarta. Ya, mengenai Sanarta, kita adalah perusahaan teknologi. Dimulai dari 2010, kita mencoba untuk membantu customer kita melakukan integrasi bisnis proses data yang dimiliki sehingga bisa menghasilkan laba dan pertumbuhan yang optimal. Oke, lanjut saya. Salah satu solusi yang kita sediakan, yang akan kita bahas hari ini adalah Enterprise Resource Planning, dan lebih spesifiknya adalah produk yang akan kita bahas pada kali ini adalah Akumatika Cloud ERP. Oke, nah ini dua dari beberapa produk yang Sanarta ageni di Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai produk Tableau bisa diikuti di webinar kami rutin di hari Jumat. Ya, sekarang kita akan coba bahas mengenai Akumatika. Apabila Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini melalui sesi rekaman dapat juga menghubungi kami melalui LinkedIn saya pribadi di Purwandaru, atau juga dapat menghubungi tim kami di websitenya sanarta.co.id, dan dapat juga mencari di kata kunci di YouTube Sanarta Tableau atau Sanarta Akumatika yang akan segera diupload webinar kali ini. Saya kembali ke saya sebagai presenter dulu. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, Sanarta sudah ada di YouTube, cukup kata kunci Sanarta Tableau, dan kita akan berjanji untuk rutin berbagi mengenai Tableau di tiap hari Jumat pukul yang sama. Sekarang kita membahas mengenai Akumatika. Oke, kita membahas tentang Akumatika. Saya akan berbagi apa sih Akumatika dan bagaimana sejarahnya Akumatika ada di bisnis ERP. Oke. Oke, sekilas mengenai Akumatika. Akumatika ditemukan di tahun 2005, berkantor pusat di Seattle, Washington. Kemudian, seperti yang kita tahu bersama, salah satu leading ERP vendor di bidang ERP. Kemudian sudah mendapatkan pendanaan sekitar $40 juta dari KKR, Bain Capital, dan sebagainya. Akumatika mempunyai presence seperti kita lihat terdekat ada di Singapura, kemudian kantor pusatnya ada di Seattle, R&D-nya ada di Kanada, dan pusat pengembangan dan programmer lebih banyak di Moskow. Kita lanjutkan dulu. Ini
Mbak Tasya ya. Mbak Tasya di mute ya. Oke. Sorry Mbak Tasya, saya mute dulu ya. Saya lanjut dulu. Oke. Akumatika juga merupakan salah satu fastest growing ERP di dunia dibandingkan dengan produk-produk lain. Saya agak kesulitan lihatnya. Oke. Nah, mungkin dari sisi yang menarik adalah saya akan coba bahas spesifik di bidang ini. Oke, ini yang saya bahas. Seperti kita tahu bersama, di ERP itu saat ini konsepnya adalah platform, di mana yang Akumatika Cloud ERP adalah produk sudah jadinya yang bisa dinikmati oleh customer. Contoh, kita tahu ada modul keuangannya, modul CRM-nya, modul distribusi inventory management-nya. Tapi sebenarnya bisnis utamanya Akumatika adalah nama perusahaannya juga, merupakan sebuah cloud XRP platform di mana banyak fitur-fitur yang dikembangkan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan bisnis proses yang dimiliki oleh tiap perusahaan. Contohnya, kalau di bidang retail, ada point of sales, ada kebutuhan spesifik mengenai shipping logistik, e-commerce, atau BI tools. Nah, di Akumatika juga menyediakan beberapa API untuk bisa mengkoneksikan beberapa aplikasi tersebut ke dalam Akumatika. Di sini kita juga tahu bahwa database-nya di Akumatika bisa memilih antara SQL Server atau MySQL. Kemudian cloud deployment-nya bisa ditempatkan di beberapa pilihan, seperti yang terkenal adalah AWS atau Amazon Web Service, dengan bahasa pemrograman yang terbilang cukup baru dan agak jarang di Indonesia, yaitu C# dan ASP.NET. Oke, saya akan berbagi lagi, ada satu slide lagi. Oke, ini yang menarik. Seperti yang kita tahu bersama, deployment modelsnya itu juga ada berbeda-beda. Jadi ada yang bisa dibilang, kalau di Indonesia lebih suka deployment modelsnya adalah yang private, yang paling kanan. Jadi artinya satu company mempunyai satu server, satu environment sendiri, jadi di mana security-nya yang paling tinggi, dibilang private cloud kalau di istilah cloud models. Kemudian kita juga ada namanya yang public cloud, jadi benar-benar multi-tenant, aplikasinya satu, tetapi digunakan oleh berbagai banyak orang yang akan menggunakannya. Kemudian bisa di database bisa dibagi berdasarkan tenant 1, tenant 2, konsepnya kayak seperti mall. Nah, tetapi ada juga yang namanya konsepnya hybrid, di mana dari sisi aplikasi digunakan oleh bersama-sama, tetapi database-nya dedicated untuk masing-masing tenant. Nah, ini beberapa cloud deployment models yang mungkin menarik bagi kita yang belum tahu kalau ingin mempunyai deployment di cloud itu bagaimana ya lebih enaknya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Oke. Sharing kali ini kita lebih coba bahas mengenai di sisi keuangan. Jadi saya akan coba kasih tampilan Akumatikanya dari sisi keuangannya. Jadi biar bisa kita sama-sama lihat. Oke.
Saya login di sini sebagai admin. Seperti kita tahu bersama, cloud-based teknologi cukup membutuhkan browser saja untuk bisa melakukan akses ke sisi aplikasi. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Oke. Nah, kalau di Akumatika, sajian pertama yang saya kendaki biasanya adalah dashboard. Jadi di sini fungsinya lebih ke apa informasi penting yang saya butuhkan yang kira-kira tanpa perlu saya membuka terlalu banyak klik, saya harus sudah dapat. Contoh sini saya punya data AR, saya punya customer churn, itu adalah ada 11 customer saya yang tidak melakukan pembelian ulang atau tidak berbisnis lagi dengan saya. Kemudian saya di sini juga mempunyai ini posisi saldo saya di bulan ini dan berbagai informasi lain. Bahkan saya juga bisa menambahkan kira-kira dari tampilan website saya pun saya bisa tambahkan ke dashboardnya Akumatika. Kalau bagi orang keuangan biasanya yang dibutuhkan di sini adalah misalkan klik BCA. Bentar, saya coba ganti. Untuk melihat rate contohnya. Oke. Mungkin ada TPS ya. Nggak bisa ya. Oh, .com. Oke. Sudah lama nggak buka berarti. Oh, nggak mau ya? Hah? Oke, bisa kita ganti-ganti bisa. Oke, nanti saya coba lagi. Oke, di keuangan saya biasanya yang kita bisa lakukan adalah jurnal nomor satu. Kita harus tahu caranya bagaimana menjurnal di Akumatika. Basically, hampir semua ERP mempunyai model jurnal yang sama. Kalau di sini kita bisa tahu bahwa di sini modul GL, jurnal misalkan jurnal pembayaran listrik, electricity. Sudah saya cukup membuka akun yang saya inginkan. Electricity. Telepon. Sorry, saya coba telepon. Saya cari kata telepon. Oke. Di sub account ini kita bisa memilih bagian apa saya bekerja, misalnya saya bagian consumer goods dengan bagian corporate. Saya sementara tidak masukkan project dulu, dan saya pemakaian telepon saya kira-kira $100. Nah, dengan membayar melalui petty cash. Oke. Di Akumatika begitu saya melakukan save, maka dia akan membuatkan batch number bahwa transaksi ini sudah terekam ke dalam sistem. Menariknya apabila kita melakukan kesalahan atau typo atas transaksi yang kita buat, contoh
maka secara otomatis sistem akan melakukan warning, batch is out of balance, please review. Artinya saya harus mereview kembali transaksinya. Oh ya, berarti saya tidak tepat menginput datanya, sehingga ketika saya men-save tidak akan bisa. Oke, ya, sekarang nggak bisa. Oke, lalu bagaimana jurnalnya? Kita cukup lakukan release, maka setelah ada status di Akumatia kan berubah dari tadinya balance menjadi posted. Artinya kita bisa lihat detailsnya, jurnalnya seperti apa, menjadi seperti ini. Mungkin kalau yang tidak terlihat, saya akan coba perbesar dulu. Oke, cukup diklik kontrol dan di scroll ke depan, dan kita udah bisa melihat detail transaksinya lebih jelas. Oke, itu enaknya kita menggunakan browser. Kita set kembali ke default, dan ini sudah bisa langsung kita lakukan print maupun ekspor dalam bentuk Excel atau PDF. Oke, bagaimana dengan laporan keuangan? Secara otomatis tadi karena saya menginput per hari ini adalah telepon, biaya pemakaian telepon, artinya saya sudah bisa langsung melihat laporan laba rugi di mana pemakaian telepon pada bulan April berapa, secara otomatis sudah masuk ke dalam ini sebesar $100. Kalau kita lihat bersama, diklik $100, dia akan muncul sub detailnya, kemudian masuk kembali, dan kita bisa lihat bahwa ini adalah jurnal yang kita hasilkan pada hari ini. Artinya sudah pasti laporan yang dihasilkan tidak perlu menunggu, kecuali perlu ada beberapa adjustment atau penyesuaian di akhir bulan, seperti accrued transaction dan sebagainya. Oke, saya kembali lagi. Oke. Setelah jurnal, kita bisa tahu juga kalau di sisi kasir, ini adalah sisi bagian accounting, kemudian ini adalah sisi di bagian kasir, di mana untuk menginput transaksi biaya atau transaksi penerimaan dari kasir juga sangat mudah. Cukup memilih saldo kaset bank yang kita gunakan, kemudian kita cari kira-kira sebentar, saya cari dulu yang di sini. Oke, contoh kayak gini, saya mau ada transaksi company saving account. Mau input biaya bank, kemudian saya masukkan bank fee 001, transaksinya adalah bank fee, kemudian saya cukup tambahkan bank fee anggaplah $5, kemudian saya save, saya kemudian unhold, dan cukup lakukan release, maka secara otomatis Akumatika akan membuatkan jurnal spesifik, yaitu CA. Nah, jadi dia akan membuat jurnal seperti ini. Company checking account-nya kredit 5, bank service charges-nya $5. Secara otomatis Akumatika membuatkan jurnal atas itu. Oke, fitur ini juga ada yang menarik bagi company-company yang mempunyai kas cabang yang banyak. Ada fitur yang memudahkan saat memindahkan atau fund transfer dari kantor pusat ke cabang. Contoh kita ingin drop to petty cash,
source amount adalah bank utama yang kita gunakan. Misalkan kita punya company checking account US dollar. Di sini ada saldonya CCA 001. Saya ingin pindah bukukan $100 kepada petty cash. Ini adalah saldonya juga. Secara otomatis ketika saya sudah lihat dan tidak ada biaya, saya bisa pindah bukukan dan sistem akan membuat jurnal company checking account pada petty cash dan hasilnya juga kami berikan pada petty cash sebesar $100. Oke. Oke. Jadi di Akumatika konsepnya adalah kegiatan yang kita lakukan di tiap modul akan secara langsung dibuatkan jurnal, sehingga bagian accounting tidak perlu lagi membuat jurnal transaction atas modul-modul yang sudah diakomodir di Akumatika. Contoh adalah bagian kalau di penjualan ada invoice, berarti kita cukup membuat invoice saja, kemudian dari sini kita udah langsung tahu bahwa jurnal terbentuk bagaimana, langsung otomatis terbuat jurnal sesuai dengan konfigurasi yang udah dibutuhkan. Oke. Mungkin untuk bahasan kali ini dari sisi keuangan sampai sini dulu. Apabila nanti ada pertanyaan atau kita akan coba buat sesi berikutnya untuk topik-topik mengenai Akumatika, kita akan coba perdalam mengenai misalkan bagaimana menerapkan budget di Akumatika, bagaimana membuat alokasi biaya di Akumatika, atau bagaimana cara memodifikasi report-report yang ada basic di Akumatika. Itu kan kita akan bahas pada sesi webinar kita yang ke depan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Oh, bisa di chat, dilakukan di chat aja ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke, kalau masih bingung atau belum ada pertanyaan, nanti kita coba bisa aja email ke kami, nanti kita akan coba jawab dan bikin sharing session berikutnya. Terima kasih yang sudah hadir. Tunggu aja di sesi sharing kami berikutnya ya. Sore.